Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Kali ini saya akan trading di pair USD Jepang Yen. Seperti biasa, saya selalu menandai body base Ingaf di time frame H4. Ini adalah body base sell yang sebelumnya direspon oleh market. Maka pergerakan berikutnya, jika ada harga yang datang lagi ke base tersebut, potensinya harga akan direspon oleh market jika market membuat setup sell CB1 atau dominan. Jika kita lihat di sini di kedatangan yang pertama, market membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga berada di kisaran level Fibo 261. Dan tepat di level Fibo 261 harga kembali naik dan saat ini harga berada di base sell lagi, yaitu base sell yang sebelumnya direspon oleh market. Maka jika harga datang lagi ke base sell tersebut, lalu market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka potensinya base tersebut akan direspon oleh market kembali. Jika kita lihat di sini, market sudah menyentuh base sell di time frame H4 tersebut dan market sudah merespon dengan membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Lalu seperti biasa, gunakan garis Fibonacci. Level Fibo 0 terletakkan di harga terakhir di dalam trend atau di shadow, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle dominan. Karena di sini saya telat entry dan saat ini harga sudah hampir sampai ke level Fibo 161. Jadi di sini saya putuskan untuk gunakan pending order sell limit di kisaran level Fibo 100. Lalu wajib pasang stop loss di kisaran level Fibo 0 dan pasang take profit di kisaran level Fibo 261. Karena saya entry di kisaran level Fibo 100, jadi take profit ideal adalah di level Fibo 261. Kita bisa close posisi jika terbentuk setup pembalikan di level Fibo 161 atau lebih, atau sebelum harga sentuh target take profit kita di level Fibo 261. Karena setup pembalikan potensinya jika market merespon, harga akan balik arah kembali. Karena itu amannya adalah kita close posisi jika terbentuk setup pembalikan di antara level Fibo 161 atau lebih. Oke, di sini setup sudah lengkap, kita hanya tinggal tunggu respon market untuk men-trigger pending order selimit saya di kisaran level Fibo 100. Jika market merespon, maka harga akan turun ke level Fibo 261, tapi jika market tidak respon, maka harga akan naik kembali menyentuh stop loss. Jika kita lihat di sini di kisaran level Fibo 50 ini terbentuk setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Kita bisa gunakan pending order sell limit lagi di kisaran level Fibo 50, karena jika terbentuk base di dalam setup apalagi berdekatan dengan level Fibo 50, biasanya harga akan koreksi terlebih dahulu ke base tersebut sebagai pijakan harga untuk turun lebih dalam lagi. Di sini saya meletakkan stop loss dan take profit sama seperti di entry sebelumnya, yaitu di level yang sama. Untuk stop loss sendiri saya letakkan di kisaran level Fibo 0 dan untuk take profitnya juga sama, saya letakkan di kisaran level Fibo 261. A few moments later. Pergerakan harga berikutnya, di sini market merespon setup sell dominan break tersebut karena harga turun sampai ke level Fibo 161. Karena setup dikatakan valid, minimal harga bergerak sampai ke level Fibo 161. Tapi sayangnya di sini market tidak men-trigger order sell limit saya di kisaran level Fibo 50. Jadi saya putuskan untuk close posisi pending order sell limit saya dan saya memindahkan stop loss yang dari level Fibo 0 ke level Fibo 50. Ini antisipasi harga balik arah tanpa membuat setup. Jadi jika harga balik arah pun, saya hanya menderita kerugian setengah dari risiko awal. Pergerakan harga berikutnya, di sini market hampir sentuh level Fibo 261, tapi di sini market membuat drama, harga naik kembali atau koreksi kembali. Di sini ada base sell di time frame H1 yang merupakan CB1 buy atau setup CB1. Jika base sell tersebut atau CB1 tersebut di break oleh harga, maka setup pembalikan itu terbentuk dan potensinya harga akan naik kembali.
dan di situ kita akan close posisi. Tapi jika base tersebut atau CB1 tersebut tidak di break oleh harga, maka base tersebut hanya sebagai pijakan harga untuk turun lebih dalam lagi. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini, harga tidak mampu break base sell di time frame 1 tersebut atau calon CB1 yang merupakan setup pembalikan harga, dan harga turun kembali ke level Fibo 261. Di sini karena spread, jadi take profit saya di level Fibo 261 belum ke trigger. Maka di sini saya putuskan untuk memindahkan stop loss kembali dari level Fibo 50 ke SL plus. Antisipasi harga balik arah tanpa membuat setup agar hold posisi kita jauh lebih aman dan nyaman. Karena kita tahu jika harga balik arah pun kita tidak mendapatkan kerugian dan masih mendapatkan sedikit keuntungan. Jadi di sini hold posisi kita jauh lebih nyaman. Dengan kita mengetahui konsep dari teknik yang kita gunakan, selama tidak terbentuk setup pembalikan kita bisa hold posisi dengan nyaman. Tapi jika terbentuk setup pembalikan kita bisa close posisi. Rulanya sangat jelas atau aturannya sangat jelas, kita tinggal mengikutinya saja dengan disiplin. Karena kita tahu dengan memahami pola pembalikan CB1 atau dominan, maka membaca market jadi semakin mudah karena kita tahu acuan-acuan pergerakan harga sebelumnya dengan melihat setup CB1 atau dominan sebagai sinyal untuk entry-nya. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini market turun sampai ke level Fibo 423 dan base sell calon CB1 ini tidak mampu di break sehingga base sell ini menjadi pijakan harga untuk turun lebih dalam lagi. Setupnya sangat cantik karena jika kita lihat di sini dari setup terbentuk sampai harga turun sampai ke level Fibo 423 semuanya terlihat jelas karena tidak ada drama setup pembalikan. Di sini hanya ada drama koreksi harga menuju base sell sebagai pijakan harga untuk turun lebih dalam lagi. Setup ini sangat mudah dipelajari dan sangat simple. Jika teman-teman di sini mampu memahami setup CB1 atau dominan dan mampu menganalisa base-base yang terbaik yang biasanya direspon oleh market, dan kita mendapatkan peluang entry dengan probabilitas win rate yang sangat tinggi. Jika kita lihat dari awal saya analisa base di time frame H4, lalu market datang ke base sell tersebut dengan membuat setup sell dominant break. Tentunya kita tahu jika setup terbentuk di base sell artinya kita hanya mencari peluang sell. Di sini market membentuk setup sell dominant break. Cirinya adalah saat harga naik, ada candle bull di break minimal 3 candle. 2 candle berada di candle bull tersebut atau di candle dominan tersebut. Lalu satu candle-nya break. Ini merupakan salah satu ciri atau syarat setup sell dominant break. Jika teman-teman mendapatkan pola seperti ini, yaitu terdapat base sell yang direspon oleh market dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di situ. Untuk diskusi teman-teman bisa di kolom komentar yang saya pin atau yang saya sematkan di setiap video baru saya. Di sana teman-teman bisa saling diskusi jika menemukan peluang entry atau setup di market. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah dukung channel Forex Poim. Terima kasih untuk dukungannya dan untuk subscribe-nya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa dukung channel Forex Poim karena ini merupakan channel kedua saya atau channel pendukung dari channel Poim Chartis. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.